Jokowi selfie bareng Ganjar dan Prabowo. Anies mulai gigit jari di pojokan. Jokowi ingin tunjukkan kepada publik bahwa orang-orang yang mendapatkan restu dalam tanda kutip untuk bisa maju dalam Pilpres adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jadi dua orang ini adalah anak emas dalam tanda kutip yang sangat mungkin akan diproyeksikan oleh Jokowi maju Pilpres di 2024 yang akan datang. Yang ketiga, pasti ini akan dikait-kaitkan soal kemungkinan bagaimana duet Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Mungkin terjadi, tapi sangat ditentukan oleh konstelasi politik secara elektoral maupun secara elit jelang pendaftaran Capres-Cawapres di bulan September tahun ini. Jadi siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, itu tergantung oleh konstelasi di tingkat elit, terutama dilihat dari asal partai pengusung Ganjar maupun Pak Prabowo. Kalau dilihat dari ukuran asal partai, PDI Perjuangan, asal partainya Ganjar, itu lebih besar ketimbang Pak Prabowo yang menjadi ketua umum Gerindra. Pertama kan Pak Jokowi berkali-kali memberikan sinyal, baik secara terbuka atau tidak terbuka, untuk mendukung Ganjar Pranowo. Nah, baru kali ini saya kira Pak Jokowi menggandengkan keduanya dalam satu momen. Nah, jadi ini kali pertama dua tokoh kuat sebagai calon presiden 2024 itu dipertemukan, diduetkan, dipersatukan oleh Presiden Jokowi. Adegan kode keras itu terjadi di tengah sawah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berjalan di belakang Presiden Jokowi. Banyak petani dan masyarakat biasa yang terlihat dan terdengar berteriak-teriak memanggil-manggil mereka, meminta perhatian. Dan secara spontan, entah ada firasat apa, Prabowo memegang tangan Ganjar dan mengajaknya mengangkat tangan, seperti memberi tanda kemenangan. Presiden Jokowi baru-baru ini melakukan kunjungan kerja di Jawa Tengah. Kalau ke Jawa Tengah, maka tidak heran dong kalau Ganjar datang menyambut satu partai juga. Gak mungkin kalau misalnya petinggi partai PKS yang menyambut dan menemani. Ngapain juga, kan bikin muntah aja kalau ada PKS. Tapi ada satu hal yang menarik. Saat meninjau panennya raya padi berdialog dengan petani di Desa Lenjer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Prabowo juga ikutan. Jadi ada Jokowi, Ganjar, dan juga Prabowo. Kalau hanya Jokowi dan Ganjar, ini bukan hal yang aneh. Tapi kalau Prabowo ikutan, ini agak sulit dicerna. Menteri Pertahanan ikut meninjau panen padi, harusnya lebih cocok kalau yang datang adalah Menteri Pertanian, meskipun yang hadir juga Menteri Pertahanan berurusan dengan militer, bukan padi. Ada juga momen menarik saat Presiden Jokowi melakukan foto bersama dengan Prabowo dan Ganjar. Berdasarkan foto yang dibagikan Sekretariat Presiden, Jokowi dan Prabowo terlihat memakai kemeja berwarna putih. Sementara itu, Ganjar memakai seragam dinas coklat. Mereka berfoto bersama para petani di sawah. Ada foto yang menampilkan Jokowi sedang memegang ponsel dan foto lainnya menunjukkan Ganjar yang memegang ponselnya. Dari foto yang beredar terlihat kebersamaan penuh suasana keakraban. Mereka tertawa bersama. Kira-kira kode apa yang disampaikan Jokowi lewat kehadiran Prabowo di sana? Mungkin saja tidak ada maksud apa-apa, tapi saya yakin kalau ada maksud apa-apa. Apakah itu kode dari Jokowi untuk mengendorse Prabowo dan juga Ganjar? Saya lebih yakin banyak dari kalian akan berpikiran sama. Pengamat politik SMRC, Saidiman Ahmad mengatakan ada peluang besar Jokowi memberi dukungan untuk kedua orang ini. Ganjar adalah gubernur dari PDIP, Jokowi dari PDIP, keduanya dari lingkungan yang sama. Kemudian Pak Prabowo adalah menhan, menteri di bawah Jokowi. Jadi dari situ kita katakan apakah ada dukungan khusus untuk salah satu dari keduanya. Menurut saya sih mereka paling potensi, kata Saidiman. Jika terwujud, duet ini 100% bakal mengirim Anies pulang kampung kalah sebelum Pilpres. Diyakini Pilpres akan langsung kelar saat itu juga, dan Anies pun juga akan tumbang seketika. Anies takkan ada peluang seupil pun jika melawan duet ini. Pendukung dan buzzernya pakai politisasi agama, politik, identitas, atau jurus fitnah dan hoax sekalipun. Tidak akan menampak lagi bangsa pasar mereka kubu Ganjar dan Prabowo juga digabungkan akan sangat masif.
Sebagai perbandingan, Prabowo sangat kuat di Jawa Barat, Ganjar sangat kuat di Jawa Tengah, sedangkan Jawa Timur tidak menentu. Tapi menurut survei Ganjar pemenangnya, Anies tidak dapat jatah banyak di semua provinsi di Jawa. Anies tipikal sama dengan PKS yang pasti menang di provinsi kecil yang mereka kuasai. Cuma secuil sih, doktrin tentang menang pemilu dengan menguasai Jawa masih sangat berlaku, karena setengah populasi Indonesia adalah di Jawa. Siapa yang bisa menguasai Jawa, dialah yang jadi presiden. Makanya kalau Ganjar dan Prabowo bersatu, ini akan menjadi pasangan paling kuat dalam sejarah, bahkan bisa menang dalam angka yang sangat besar. Sedangkan bangsa pasar Anies hanya berkutat di kelompok kadrun sampah, kelompok penjual agama, ngarep nasi bungkus, dan kelompok intoleran mabuk agama yang milih Anies kebanyakan juga pemilih PKS dan sedikit dari Nasdem. Dari kode-kode yang diberikan oleh Jokowi, hanya ada satu hal yang pasti, yaitu jangan memilih pemimpin yang hanya jualan bacot dan janji surga. Lebih mengerikan lagi kalau sampai memilih pemimpin yang menabrak aturan demi menang meski harus membahayakan nyawa warga. Ini adalah tipe yang dari luar seperti pahlawan suci, tapi hatinya seperti penjahat tak berperi kemanusiaan. Demi menang, tindakan yang berisiko tetap diambil. Memang kalau memastikan orang tersebut tidak dihancurkan negara ini, maka harus ada yang mengalah. Yang penting menang dan jangan sampai si licik itu jadi presiden. Hancur negara ini. Bagaimana menurut kalian?